Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan Mamang Kuraya. Sahabat, Mamang Kuraya saat ini masih bertualang. Ikuti terus sahabat pertualangan Mamang Kuraya. Untuk saat ini suasana yang indah. Saat ini akan Mamang Kuraya lewati. Sahabat, kambing yang nurut banget nih, lucu. Dia angkat-angkat kakinya tuh mau ikut tuh mau salaman. Nah, ini babonya sobat. Ini anaknya 4-4. Mantap. Tuh sobat, berdiri. Cuman telinganya kurang bagus. Kambingnya lucu. Tuh. Itu mau salaman. Ngajak salaman. Ayo, 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 kakinya, kakinya. Sobat, pohon sawonya masih pentil-pentil tapi lebat. Itu suara burung-burung rame banget. Nah, kampung-kampungnya pada sepi karena warganya warga tani, jadi semua pada berangkat beraktivitas. Ada yang di sawah, ada yang di ladang, ada yang di kebun. Tapi kesejukan di lingkungan ini sangatlah nyaman karena lingkungannya kelihatannya cukup damai sekali. Karena di sini suasananya, tempat dan lokasinya itu subur. Kelihatan dari suasananya ini, lahan-lahan di sini memang subur-subur. Entah dari petanaman padi sawah, jagung, perkebunan, dan yang lain-lain itu kelihatan subur-subur. Pegunungan-pegunungan yang menjulang tinggi menambah suasana semakin nyaman. Nah, ini sobat, terlihat dari sini tempatnya, tanaman yang ada di daerah sini cukup bagus sekali, dan inilah suasana di perkampungan ini. Ini adalah dusun 5, RT-nya 10. Mamang Kuraya saat ini masih bertualang di sini untuk melihat suasana perkampungan ini. Yuk sahabat, kita masuk ke pertanaman jagung yang saat ini masih bagus-bagusnya. Masih mantap-mantap ini. Udah pada berbuah. Memang di
di kampung ini cukup subur makmur. Nah, ini sobat, jadi di sini ada sebuah rawa. Nah, ini enggak ditanam jagung karena kalau enggak dibikin parit-parit ini enggak bisa jadi. Cuman ini entah udah diparit-parit apa mau ditanam sayuran atau nanti mau ditanam jagung, belum tahu juga. Ini lumayan agak lebar juga, tapi ini udah diparit-parit. Nah, ini udah dibikin siring. Ada meong. Nis, 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 nis. Ini kucing lulut. Karena di kebun aja dia manggil-manggil. Nis, nis. Tuh, kucingnya manggil-manggil. Nis, nis. Nih, kucingnya bagus nih manggil-manggil. Nah, sahabat, lahan jagung yang sangat bagus di kampung ini. Kelihatan semuanya yang hijau, tidak ada yang daunnya kuning-kuning, dan bebas hama dan penyakit ini kayaknya. Ini di pinggir-pinggir galang yang tidak bisa tanamin apa-apa, terus ini dimanfaatkan untuk ditanami rumput-rumput untuk pakan ternak. Jadi kreatif banget. Nah, di sini ada lahan sawah. Untuk sementara ini, untuk memutus mata rantai, ditanami terong. Nih, beberapa wagalang ini terong. Kalau yang ini, sobat, ini tanamin cabai. Jadi nanti Pak bisa panen terong, bisa panen cabai juga. Indahnya wilayah daerah sini, sobat. Kayak gini nih, membuat betah para warganya karena tempatnya yang cukup indah dan subur. Kalau di sini walaupun musim kemarau nih, sobat, airnya cukup bagus. Nah, ini tanaman cabai yang udah habis dipanen, ini udah mau diganti lagi. Nah, ini lahan-lahannya udah dipersiapkan untuk penggantian. Oh, ada warga yang angkut. Oke, sahabat, kita lanjutkan perjalanan kita. Ini tempat-tempatnya kayak gini.
Mungkin kalau tempat lain sudah tidak difungsikan lagi, tapi kalau di sini masih bisa difungsikan. Ini ditanemin sawit, ya lumayan bisa menambah-nambah untuk perekonomian. Inilah buat sahabat kita ke belakang rumah-rumah warga, melihat suasana di belakang rumah warga ini. Wah, mantap sahabat. Nah, ini udah dipondasi, mungkin mau dibikin gudang apa bagaimana ini. Tuh. Wah, ini rajin banget sobat. Di belakang rumah ada tanaman apa namanya ini, mentimun di polybag. Jadi rajin banget. Ini juga di belakang rumah ada kolam. Ini kayaknya lele karena airnya keruh. Sobat, suasananya kalau di kampung memang cukup bikin hati tenang. Ini sobat, walaupun di musim kemarau airnya nggak pernah kering. Tapi kalau di sini airnya memang air bebatuan, bukan air berpasir. Di sini ada pohon-pohon jambu sobat. Matang-matang. Oke sahabat, kita berpindah lokasi lagi. Saat ini kita akan menyusuri pinggiran sungai ini untuk mencari suasana yang berbeda seperti biasanya. Oke sahabat, kita akan melewati sungai ini, sungai kecil yang kita lewati ini. Nah, tuh ada bebek putih-putih. Saat ini musim kemarau, tapi suasana tetap sejuk karena di bantaran sungai. Dan saat ini sawah-sawah masih belum digarap. Karena suasananya masih kemarau. Yang dikhawatirkan walaupun ada air, takut nanti di waktu masa-masa pengisian bulir padi akan kekurangan air. Namun ya sebetulnya kayaknya daerah sini tuh tidak juga, karena debit airnya walaupun kecil tapi menerus. Wah, tuh sobat, ada bebek loh, banyak. Wow. Seluas ini dan hamparan ini
masih belum ada yang tanam padi. Kalau di sini sobat, tanahnya udah ada belah-belah nih. Tuh, seluas ini itu belum ada yang tanam padi. Terus kalau di sini di tengah-tengah sawah ya rata-rata itu ada gubuknya. Kalau di sini masih banyak burung-burung kutilang, sobat. Tuh. Inilah persawahan di kampung ini yang sampai saat ini belum ada yang digarap. Tapi kalau airnya sobat, ini cukup lancar banget. Tuh. Hanya mungkin untuk ditunda, biasanya setahun 3 kali, ini setahun 2 kali. Karena apa? Mungkin memutus mata rantai hama dan penyakit. Karena supaya hama dan penyakit itu tidak menyerang tanaman padi. Oke sahabat, nah itulah yang kelihatan di sana itu adalah kebun-kebun sawit. Terus yang sebelah barat itu tanaman-tanaman pohon jati, dan yang di atasnya yang kelihatan hijau itu adalah tanaman karet. Nah, di situ terdapat perbukitan-perbukitan yang sangat indah. Jadi kalau kita melakukan perjalanan di dusun ini itu tidak merasa capek sobat, karena masalahnya disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Suasananya yang asri, walaupun saat ini musim kemarau, tapi nggak ada yang namanya pepohonan yang daunnya ranting atau berguguran di sini. Tetap menghijau. Nih, contohnya ini. Ini walaupun musim kemarau nih, jadi tetap subur, tetap segar. Nah, kalau ini namanya batang bungur, kayu bungur. Ini kayunya bagus sekali sobat. Nah, kalau ini namanya daun salam. Nah, daun ini biasanya nih untuk nyayur ikan, nah, untuk masak nyayur ikan. Kalau di pertualang itu banyak yang ketemu bahan-bahan untuk bikin jamu atau bikin masakan. Air ini memang kecil, tapi nggak pernah kering.
Kalau ini airnya bukan berlumpur tapi berpadas. Nah, ini cadas. Ini ada mendongol di tengah nih. Terus di situ di sebelah utaranya sungai ini ada perkampungan. Perkampungan di Dusun 10. Inilah perairan Sadar 1. Sobat, kalau bawa pancing nih banyak wader, banyak bunter. Nah ini sobat, ini kalau yang hobi bonsai, ini adalah kayu ara, kayu tiara. Ini untuk bonsai ini bagus nih, tinggal jongkel aja. Nah, kalau ini sobat, ini namanya daun kandri. Daun kandri. Ini pakis. Ini juga pakis, tapi beda warna, beda bentuk. Satu famili tapi beda bentuk. Nah ini sobat, ini sejenis kucingan, tapi ini kalau di sini namanya putri malu. Nah, ini kan kalau diginiin tuh tidur. Kalau kucingan itu dia batangnya gede-gede, bulunya gede-gede juga. Kalau ini bulunya kecil-kecil, terus kalau dipegang gini dia tuh. Kalau dipegang langsung tidur. Ini masih ada nih. Nah ini sobat, kalau yang ini nih, kalau banyak ini pakis ini bisa dimakan, bisa disayur. Kalau yang ini, kalau yang tadi enggak. Nah ini sobat, ada bendungan nih. Ini saya banyak ikan wader. Kalau di sini pinggir-pinggir sungai ini ada pohon-pohon kelapa. Kalau kita masih garap sawah, mau degan atau mau kelapa muda, tinggal manjat kalau di sini. Sudah siap tersedia. Oh sobat, kalau di sini sebetulnya memang sengaja nggak garap sawah. Karena apa? Airnya lancar banget. Karena apa? Ya, dikhawatirkan untuk hama dan penyakit kalau terus-menerus ditanami, dan hama dan penyakit itu tidak putus. Makanya di sini dijeda dulu atau berhenti dulu untuk garap sawah. Mungkin hanya setahun 2 kali, biasanya setahun 3 kali.
Kalau airnya melimpah. Nah, di sana itu sobat ada warga yang masih berjalan. Nah, di sana juga ada perkampungan warga yang tadi udah kita lewati. Ini melewati perkampungan warga lagi. Oke sahabat, lanjut lagi. Kalau airnya nggak salah-salah. Nah, kalau ini sobat, ini namanya rumput kacangan. Nah, ini kalau zaman dulu ditanam di bawah pohon cengkeh untuk melindungi akar cengkeh supaya tetap sejuk dan segar, awet. Kalau sekarang udah nggak ada cengkeh lagi. Nah, di sini juga ada pohon kemiling tuh, pohon bumbu. Lanjut, sobat. Nah, ini singkong ini kalau belum tahu sobat, ini ubi ini atau singkong ini adalah namanya singkong karet. Nah, ini daunnya bisa dimakan tapi umbinya tidak ada, hanya akar yang gede-gede gitu. Nah, ini namanya ubi karet atau singkong karet. Tapi kalau daunnya bisa dimanfaatkan untuk di sayur. Sampai di sini sobat, pesawahan belum ada yang garap. Nah, alat perata tanah tradisional. Ini gubuk di atas batu, tumpukan-tumpukan batu, terus atasnya bikin gubuk. Mungkin kalau kita nggak sanggup sobat, karena batunya cukup banyak. Tapi kalau orang-orang dulu ini batu itu ditumpuk-tumpuk disusun untuk bikin gubuk, bikin sawah aja yang berlahan batu itu masih dimanfaatkan. Tuh, lihat segini tingginya tuh. Kalau kita apa sanggup ya, cuma numpukin batu. Nah, inilah sobat, lihat pemandangannya terus masih sambung menyambung, keindahan-keindahan atau kenyamanan-kenyamanan di lingkungan sini atau di desa ini. Nanti kita masih terus akan berjalan sampai sana. Mantap. Lihat sobat, apa mampu kalau sekarang kita ini kalau numpukin batu segini tingginya untuk bikin sawah. Tuh, sampai tinggi banget tuh untuk bikin sawah. Sampai sana batu ditumpuk-tumpuk, atasnya jadi sawah. Mantap. Orang-orang zaman dulu memang kerjanya semangat-semangat. Oke sahabat, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Kita akan susuri pesawahan ini
sampai di mana dan ada yang tanam atau tidak. Wah, ini sobat, airnya melimpah ruah. Walaupun tempatnya berbatu, tapi suasana perairannya jernih sekali. Sobat, jernih banget. Ini ada gubuk sekecil ini untuk apa ini? Hanya untuk berteduh orang dua aja. Kita lihat sobat, gubuk sekecil ini untuk apa? Waduh, ini rawa sobat. Kita lewat tempat rawa. Tempat untuk berteduh sobat, tapi kecil banget bikin gubuknya. Nah, kalau ini ubi udang atau singkong urang kalau di sini. Singkong urang. Ini daunnya merah, batangnya merah. Ini enak. Umbinya juga enak daunnya kalau yang ini. Mapas, subhanallah. Nah, ini airnya sampai kayak gini loh sobat. Nah, ini sobat, baru sekarang kita temukan sepanjang kita berjalan sudah 30 menit kita baru menemukan ini, tanaman padi yang masih baru beranak atau lunas. Nah, terus pinggir-pinggirnya ini karena dia punya ternak mungkin. Nah, ini saya bagus sekali nih tanaman rumputnya. Nah, kalau ini namanya rumput odot sobat. Nah, kalau ini namanya rumput gajahan. Harusnya yang gajah yang gede, tapi ini yang gajahan yang ini. Nah, ini ada walang sangitnya tuh. Nah, ini sobat, ini masih tahapan penganakan. Nah, tuh juga ada apa namanya, ada gubuknya juga. Mantap. Inilah pesawahan selama perjalanan dari tadi, baru sekarang ketemu lahan sawah yang cukup lebar. Ini baru sekitar berumur 1,5 bulan. Yang lainnya juga ini belum digarap nih, apalagi ini rawa. Sebetulnya kalau tempat rawa, sawah rawa itu harusnya musim kemarau gini garapnya. Jadi hasilnya akan lebih bagus daripada waktu musim penghujan. Oh, ini rumputnya sobat, mantap. Jadi pulang dari sawah bawa pakan untuk ternak, hasil double. Wah, ini ada lantana hutan sobat. Nih, kalau mau dipot. Tuh. Bagus ini. Alhamdulillah kita ketemu lagi sobat. Tadi tanaman jagung yang sudah berbuah. Nah, kalau ini tanaman jagung yang masih segar-segarnya, masih muda-mudanya. Ini. Tuh.
Nah, mantap ini sobat. Kayaknya habis dipupuk juga ini. Nah, ini terus dari kebun jagung ini menyambung ke kebun padi tadi atau sawah, tanaman padi. Oh, tuh ada gubuk juga. Petani terampil bikin gubuk. Nah, ini untuk rumputnya ini hanya pakai herbisida. Tuh, matinya kayak begitu. Makin sini makin mantap sobat jagungnya. Ada cabai rawit nih. Kalau ini asli rawit banget ini. Pedasnya nggak minta ampun nih. Merah-merah. Rawit asli. Jadi kalau di sini nih, jadi untuk ke sawah itu kalau yang jauh dari pinggiran air ini memakai pipa atau paralon, nah, untuk sampai ke sawahnya. Oke, kita sambung. Ini kita masuk ke perkebunan kopi Robinson. Nah, itu di tengah kebun juga ada gubuknya juga. Kalau di sini tiap kebun ada gubuknya. Nah, ini tanaman kopi Robinson. Tapi saat ini baru pentil atau masih berbunga. Wah, ini ada rumah di tengah kebun sobat. Oh iya tuh sobat, rumah ini mencil sendirian nih, tapi rumahnya udah permanen, udah bagus ini. Tuh mencil sendirian. Wah, kalau ada orangnya kita bisa mampir, tapi ini sayangnya tuh pintunya tutup, sepi. Ini kalau seandainya ada orangnya, kita nih kok bisa bikin rumah di tengah kebun gini, nggak di pinggir jalan gitu loh, atau di lokasi yang banyak tetangganya. Ini di tengah kebun, rumahnya udah permanen. Mantap. Nah, ini rumputnya hanya dengan herbisida yang disemprot aja. Wah, kita lewat ini. Saat ini kebun kelapa. Oh, tapi kebun-kebun kelapa. Wah, ini kayaknya
tempat untuk geblok kalau orang Jawa ini, untuk geblok padi waktu panen supaya nggak panas mungkin. Wah, kita akan ikuti jalan kecil ini, tembusnya nanti sampai mana. Wah, ini bagus-bagus sobat, padinya. Wah, mantap view-nya. Suasananya semakin bertambah bagus nih di sini. Tadi kita berjalan sambung menyambung bagus. Ini ada yang lebih bagus lagi nih. Tanaman padinya cukup bagus, tempatnya bagus. Tanaman-tanaman di perbukitan itu kayu-kayuan. Itu melihatnya bikin betah. Nah, itu ada gunungan di situ. Bawahnya sawah yang sudah malai, terus di atas gunungan itu juga sawah. Mantap. Di sini di daerah pegunungan ini tidak ada yang namanya orang pemalas berarti. Karena masalahnya itu loh, di lereng loh, jadi sawah. Karena apa? Di atasnya ada sumber mata air, dibikin sawah. Mantap. Oke sahabat, kita lanjutkan lagi biar kita puas untuk bertualang. Ayo sahabatku semuanya, kita bertualang bersama Mamang Kuraya. Kita akan mengikuti perjalanan-perjalanan ini, melewati dan menyusuri alam bebas. Coba kita bisa bayangkan nih, tempatnya aja batu-batu kayak gini nih, masih dibikin sawah. Wah, orangnya kreatif. Batu-batu tuh. Ih. Nah, kalau yang sebelah sini nih udah agak menguning sobat. Wah. Ada burung. Wah. Burung terwak kuning. Batu semua tuh. Kalau daerah lain mungkin nggak ada nih. Kayak gini bikin sawah. Kalau di sini kita nggak bisa membayangkan pekerjaan itu sebagaimana beratnya. Tapi masih dikerjakan. Gubuk-gubuknya sahabat. Nih, kalau ini udah kuning. Tadinya mungkin ya untuk 15 hari ke depan udah panen. Masya Allah. Nah di sana sobat, di tengah kebun, di tengah sawah, pinggirannya kebun, terus itu ada kandang kambing di tengah sawah. Masya Allah, orangnya semangat banget.
Nah ini kalau ini belum tanam apa-apa ini sobat. Ini juga berbatu. Aduh. Nah ini diparit-parit entah untuk apa ini. Kita survei lokasi, survei tempat, survei pemandangan di wilayah dusun ini atau desa ini. Wah, ini wah, tanam ubi singkongnya ini kok kerap banget. Wah, mungkin untuk pakan aja ini sobat. Pakan kambing. Wah, ini kalau di kota ini daunnya ini pasti laku banget. Bagus banget. Mantap. Karena ada kandang mungkin ini hanya untuk pakan ternak. Wah, ini sobat. Pemandangan yang sangat indah. Pohon-pohon bambu di pinggiran sungai yang sangat indah jika dipandang kita dalam pertualangan. Ada burung sobat tuh. Wah, burung duduk. Mantap. Nah, perairan berbatuan yang sangat jernih sobat. Tuh. Oke sahabat, kita lanjutkan perjalanan lagi. Ada hewan kadang. Nah ini kayaknya dulunya ini juga lahan sawah sobat. Nah, ini kayaknya dialih fungsi. Ini batu-batunya kayak gini nih sobat. Gede-gede. Ini mah dalam pertualangan Mangkuraya yang saat ini lebih menemukan lagi suasana-suasana baru di pedesaan atau di perkampungan yang mana selama ini belum pernah ditemukan.
Nah, untuk hari ini tuh bisa sampai di tempat ini untuk melihat suasana yang lebih indah lagi. Nah ini sobat, nah kalau ini namanya pohon bernung atau pohon maja. Kalau dulu ini buahnya untuk dibuang dalamnya, bijinya dikeruk, terus udah gitu untuk ngambil air ke sungai. Kalau dulu belum ada pipa-pipa paralon atau apalah, semua jauh dekat ngambil ke sungai. Untuk cerita para orang tua-tua dulu begitu. Nah kalau nggak gitu bambu panjang, terus ruasnya itu dibolongin, ada 2-3 ruas bambu yang gede itu, terus nanti untuk cari air. Nah kalau ini sobat, kalau yang belum tahu ini namanya daun petai Cina atau petai Cina. Nah ini bisa untuk lalap atau untuk dibotok untuk lauk makan. Nah ini sobat, suasananya. Mau lewat mana ini? Ada jalan enggak sebelah sana? Waduh, enggak ada jalan. Lewat sini aja. Balik lagi. Oh, ini dia jalannya. Pas jalannya. Kalau ke sana tadi nggak nemuin jalan. Nah, ini kita nggak usah nyebrang sana, kita ngikuti perairan ini aja. Biar enak. Sejuk juga, bebatuannya. Batu hitam kalau di sini, sobat. Ketemu lagi sobat, ini kumpulan bambu yang kecil di pinggir sungai. Memang kalau namanya sungai itu, aduh, kecikur. Nah, itu banyak lelenya itu sobat. Tuh bahan bambu itu kalau bawa pancing. Wah, ternyata ini ada jalan sobat di sana tadi. Wah, ternyata ada kerboknya sobat. Tuh, nurut banget nih kerboknya nih. Tuh. Ada 2 sobat. Mantap. Tapi yang punya nggak ada, kita mau ngobrol-ngobrol. Nah ini sobat, yang rumah kita lihat dari sebelah timur tadi. Tempatnya bagus banget. Wah ini alhamdulillah udah dapat isi bantuan juga ini.
mantul banget. Oh sobat, kalau di sini tempat-tempat yang udah tidak bisa ditanamin padi atau jagung apa-apa, itu masih bisa tanaman sawit. Mantap. Nah sobat, yang rumah tadi saya bicarakan, rumah di tengah kebun yang cukup bagus. Nah, ini ternyata sampai sini juga nggak ada orangnya. Nih, akses jalannya aja menurun kalau mau ke rumahnya nanjak. Tapi kedamaian seseorang atau satu keluarga itu tidak diukur dengan tempat ramai atau tempat yang sepi. Kenyataannya kayak ini, di tempat yang sepi kayak begini, nah, malah dia merasa bahagia sampai rumahnya pun dibangun sedemikian rupa di tengah kebun. Nggak ada yang lain ya sobat. Pinggirnya air, memang cukup damai sekali. Kalau mengunjungi rumah ini itu terasa damai sekali memang, karena kanan kirinya itu pepohonan yang rindang, terus sebelah selatannya itu perairan. Coba kita lewat sini sobat. Wah, arahnya kok bolak balik gini jalannya. Wah, ini ada jalan. Nah, walaupun menanjak tapi teduh nih sobat. Kita bertanggakan batu. Oh. Waduh, nah ini sobat, ini pohon durian ini kalau berbuah, ini ada dua segini gedenya. Wah, pas, mantap. Tapi sayangnya belum buah. Nah ini tangganya batu nih. Oh, oh. Di sawah mau di kebun kita ketemu lagi gubuk lagi. Wah, ini gubuk tempat berteduh sobat. Adem banget. Pohon durian ini memang bunganya lebat banget sobat. Sahabat tuh, kita akan teruskan perjalanan kita. Oke, para sahabat, para pemirsa, para pencinta channel Mamang Kuraya di mana saja berada, mohon maaf apabila salah kata, salah ucap, dan mohon maaf juga kalau seandainya videonya hanya sebatas inilah kemampuan untuk kontennya. Jadi mohon maaf, semoga bisa menghibur para sahabat sekalian dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga yang selalu setia mengikuti pertualangan Mamang Kuraya, Mamang Kuraya ucapkan terima kasih, dan semoga
dilimpahkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, yang sakit diberi kesembuhan, dan semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.